Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nida Nadia Firanti dari Estimator Purchasing. Hari ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat struktur bangunan gedung. Materi kali ini saya kutip dari skripsi saya waktu saya kuliah kemarin yang berjudul Produktivitas Bekisting Sateco pada proyek Patra Jasa. Tapi kali ini kita akan mengambil materi tentang bekistingnya saja. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah konstruksi bangunan itu terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama struktur, yang kedua arsitektur, dan yang ketiga adalah MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Kita akan membahas tentang struktur bangunannya aja. Struktur bangunan itu apa aja sih? Struktur bangunan adalah struktur yang menopang seluruh bangunan, baik itu dari beban hidup, beban mati, beban angin, dan beban yang lainnya. Struktur itu terbagi menjadi 4, yaitu struktur fondasi, struktur balok, struktur kolom, dan struktur atap. Oh, satu lagi, ada struktur lantai. Nah, terus gimana sih cara membuat struktur? Umumnya struktur itu terbuat dari beton. Ada beberapa sih sebenarnya, ada yang dari rangka baja, ada yang dari beton, ada yang dari precast. Precast juga sebenarnya dasarnya beton. Tapi di sini aku bakal ngebahas tentang gimana sih cara membuat struktur yang terbuat dari beton. Struktur yang terbuat dari beton itu pasti kan kayak biasa tuh. Misalkan kayak di perumahan itu ada pertama ada tulangannya dari besi itu ada bermacam-macam, ada besi 8, besi 6, besi 10, besi 12, dan lain-lain. Nah, setelah rangkaian besi di rangkai, kita buat backstab, kita bikin penulangan buat struktur tersebut. Nanti abis itu kita bakal cor nih. Nah, hal yang terpenting dalam pengecoran itu adalah pemilihan bekistingnya. Dalam dunia konstruksi saat ini, karena banyak banget semua inovasi-inovasi, sekarang itu bekisting itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama bekisting konvensional, yang kedua bekisting semi konvensional, dan yang ketiga adalah bekisting system. Oh iya, sebenarnya aku belum kasih tahu kalian ya apa itu bekisting. Bekisting itu adalah alat cetak beton. Jadi tuh sebelum dicor kan pasti kita pengen presisi nih, kita ngecornya pengen ukuran berapa kali berapa. Nah, itu tuh harus ada cetakannya biar kita tuh nggak kelebihan ukuran. Nah, jadi digunakan bekisting untuk mencetak. Jadi untuk biar pakem gitu. Di Trusmi sendiri, dalam pembuatan rumah kita masih menggunakan bekisting konvensional. Apa sih bekisting konvensional itu? Bekisting konvensional adalah bekisting yang dibuat dari multiplek dan kayu-kayu kaso yang dirangkai sedemikian rupa menjadi cetakan. Nah, kelemahannya bekisting ini itu hanya bisa beberapa kali pakai saja. Jadi kan rencananya tuh bekisting tuh sebenarnya bisa dipakai berulang, karena kayu dan multipleknya itu tidak begitu kuat, jadi bekisting itu paling bisa digunakan sekitar 1-2 kali aja. Nah, jadi untuk pembangunan rumah kita beri lagi nih materialnya untuk membuat struktur kolom atau struktur balok atau apapun. Makanya bekisting ini sebenarnya lebih mahal sih untuk produksinya, akan tetapi lebih praktis, lebih mudah, karena barang-barangnya bahan-bahan dan materialnya gampang ditemukan di toko bangunan. Yang kedua, ada bekisting semi konvensional atau semi sistem. Nah, kalau semi sistem ini dia rangka-rangka bekistingnya itu dia terbuat dari besi hollow, jadi lebih kuat, lebih kokoh. Tapi untuk papannya tetap memakai papan multiplek. Biasanya ini penggunaan bekisting ini dilakukan di proyek semi yang rada-rada besar gitu, kayak ya 2 lantai atau 3 lantai. Bekisting semi system juga sebenarnya tuh lumayan irit sih untuk pemakaiannya, karena dia jadi tuh kita hanya daur ulang si papan multipleknya aja, jadi besi-besinya tuh dia tahan lama, jadi bisa untuk berpuluhan kali pakai. Jadi untuk pemakaian berulang itu sangat aman banget. Jadi ada beberapa kontraktor yang memakai bekisting semi sistem atau semi konvensional menjadi bekisting yang digunakan dalam proyek tersebut. Yang ketiga ada bekisting sistem, yaitu bekisting yang udah di molding sekian rupa
sedemikian rupa, jadi tuh bener-bener dia sangat kokoh, sangat compact dan sangat presisi. Biasanya ini full system tuh bahan-bahan bekistingnya itu beneran dari hollow dan dari plat-plat besi, jadi tuh hasil cetakannya benar-benar bagus. Dan untuk ukurannya mereka bisa di-adjust, tinggal geser gitu. Apalagi di proyekku waktu dulu di Patra Jasa itu benar-benar bagus bekistingnya, tinggal mau kolom berapapun dia bisa maksimal di kolom 1x1 meter. Nah, bekisting yang sistem ini, full system ini bisa digunakan sampai ribuan kali karena nggak akan ada ganti-ganti material pendukungnya, karena paling cuma dikencengin doang. Jadi tuh untuk maintenance-nya oke lah, jadi memangkas harga biaya produksi bekisting. Nah, bekisting kayak gini biasanya kita sewa dari yang perusahaan yang punya bekisting sistem itu, biasanya bayar per bulan. Sekian dari saya tentang pembahasan bekisting yang ada di dunia konstruksi, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan langsung di kolom komentar atau langsung ke saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.